Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan bersama dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini, Rabu 18 Mei 2022. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecewa adalah ungkapan yang sering kita dengar karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya kita mengharapkan barang asli dikatakan, padahal tiruan atau istilah sekarang KW. Atau ada janjinya ini dan itu, dan hari itu ternyata tidak ditepati, akhirnya kecewa. Banyak hal mungkin yang mengecewakan kita. Peristiwa, entah itu mengenai materi, entah itu mengenai hubungan sesuatu yang kita harapkan, tetapi ternyata mengecewakan. Saudara-saudara, demikian juga orang yang mengikut Yesus. Zaman Petrus di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang kecewa melihat kehidupan dan sikap dan perilaku orang Kristen pada jemaat mula-mula yang segoyanya seperti ini, kasih penuh kesabaran dan kebaikan dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan mungkin. Menurut dunia seharusnya mempunyai perilaku yang baik atau yang terpuji. Tetapi ternyata setelah kehidupan orang Kristen banyak mungkin yang mengecewakan. Tapi hanya banyak orang Kristen yang tidak seperti itu. Maka firman kehidupan pagi hari ini, sebagaimana dalam 1 Petrus 2 tadi ayat 11. Supaya kita menunjukkan gaya hidup Kristen orang percaya yang patut diteladani. Yang patut dilihat orang lain sesuai dengan iman percaya kita. Maka Petrus mengajarkan beberapa pola hidup atau istilah lifestyle orang yang percaya atau praktek hidup orang Kristen, karakter orang-orang yang beriman, sebagaimana kita lihat dalam nats ini. Pertama, saudara-saudara, hidup kudus sebagai pilihan orang-orang percaya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 ini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang, sebagai perantau, kita dianggap sebagai pendatang dan perantau di dalam dunia di tengah-tengah di mana kita berada. Supaya dikatakan jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dahulu mereka memang hidup menurut nafsu yang menguasai, yang membelenggu. Mereka pada waktu itu mereka hidup di dalam kebodohan rohani. Mereka mungkin apa yang dikatakan keinginan-keinginan daging, yaitu mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui perkataan, melalui perilaku, melalui kehidupan sehari-hari. Karena mereka berkata mereka sudah bertobat. Tetapi ternyata apa yang nampak dilihat oleh orang lain sebagai pendatang dan perantau di tengah-tengah di mana kita ada. Saudara-saudara segianya setelah bertobat, mereka telah diberitahukan untuk menjalani kehidupan yang kudus. Karena Tuhan yang kudus memanggil mereka, memberikan perintah, kuduslah kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tuhan yang kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan sesuatu yang najis. Tidak akan mungkin Tuhan mau bersatu dengan orang yang hidup di dalam kedagingan. Maka hidup kudus adalah suatu konsekuensi logis bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang percaya, dia harus menyatakan hidup yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Petrus melihat tidak seperti itu realitanya. Maka Petrus mengingatkan mereka supaya kalau memang dahulu mereka bukan umat Tuhan, tetapi sekarang menjadi umat Allah. Sekarang telah menjadi umat pilihan Allah. Dahulu memang tidak dikasihani, tetapi sekarang sudah meroleh kasihan, belas kasihan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Dengan menjalankan kehidupan yang kudus, pada akhirnya orang-orang percaya akan memuliakan Allah.
Maka setiap orang yang kudus, dia harus memuliakan Allah. Itulah panggilan kehidupan yang harus dinyatakan sebagai orang perantau di tengah-tengah dunia. Sebenarnya bagi orang yang belum mengenal Yesus Kristus atau belum ada Yesus Kristus dalam hidupnya, maka dia dibelenggu oleh dosa. Atau tidak akan mungkin dia menyatakan hidup kudus kalau dia belum ada di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, bagaimana supaya kita orang-orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, supaya kita harus datang, kita katakan itu, datanglah kepadanya. Sebab batu yang hidup itu telah dibuang, dan itulah menjadi dasar kehidupan orang percaya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita masuk ke dalam persekutuan di dalam Kristus, di dalam hati kita, sehingga kita bisa tinggal di dalam Dia, maka di dalam Dia kita memperoleh kehidupan yang kudus. Karena itu saudara-saudara, orang yang percaya, dia hidup di dalam Kristus. Maka hidup kudus, tidak ada lagi perbudakan karena dosa. Kita tidak diperbudak oleh dosa. Kita tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Maka hidup sebagai orang merdeka, sebagai orang yang bebas, tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita karena sudah kita ditebus dari segala dosa dan kesalahan dan kejahatan kita. Karena kita sudah hidup sebagai hamba Tuhan, milik Tuhan, maka pilihan hidup kudus itulah mengikuti kehidupan orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, sebagai kita dikatakan supaya karena kita hidup di dalam Kristus, maka yang kedua, jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Gaya hidup orang Kristen adalah hidup di dalam kasih. Memiliki cara hidup di dalam kasih, baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, atau kita dikatakan sebagai perantau atau pendatang, di tengah-tengah di mana kita berada, atau di tengah-tengah ada suatu penistaan, ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita ada tekanan, ada pergumulan dari orang-orang yang belum percaya. Tetapi disitulah kita menunjukkan hidup di dalam kasih. Supaya orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik. Supaya orang memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Karena itu Petrus memberitahukan bahwa adalah kehendak Tuhan, perintah Allah, supaya kita berbuat baik kepada mereka dan membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Itu dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Karena itu mengapa kita menunjukkan hidup gaya hidup kasih. Kasih yang daripada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Itulah yang kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita menjadi cerminan akan kasih Kristus melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itulah tandanya bahwa kita sudah hidup di dalam kasih seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata hidup orang yang kudus dan hidup yang di dalam kasih. Bagaimana kita yang ketiga menjadi warga negara yang baik karena Tuhan. Maka dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Kenapa kita harus tunduk dan taat orang Kristen kepada lembaga pemerintahan? Sebagai warga negara karena ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya tunduk kepada pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang daripada Tuhan. Karena itu, menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang baik, menunjukkan suatu ketaatan yang patut diteladani, yang patut dihormati, dan patut dihargai karena sikap dan perilaku kita menghargai, menghormati martabat orang lain, sekalipun berbeda suku, berbeda agama. Tetapi iman percaya kita kepada Yesus Kristus, itulah cerminan hidup kita yang kudus, yang mengasihi, dan yang menghargai dan menghormati siapapun,
status sosial, ekonomi, dan kehidupannya. Tetapi cerminan kasih yang daripada Tuhan, itu kita nyatakan di dalam setiap kata, perbuatan, dan perilaku kita. Dan kita tidak hidup di dalam kedagingan. Tuhan kiranya menyertai kita. Kita menjadi cerminan kasih Tuhan yang sudah menguduskan dan menyucikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami dan menyapa kami, supaya kami hidup kudus dan hidup di dalam kasih. Supaya kami mencerminkan sikap dan perilaku kami, perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga itu menjadi cerminan kami sebagai pendatang, perantau di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Di tengah-tengah kemajemukan, kami mencerminkan hidup kudus, hidup kasih, hidup yang menunjukkan keramatamahan, kesopanan, kebaikan kepada siapapun. Dari iman percaya kami menunjukkan cerminan kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan dalam setiap sikap dan perilaku kami dan pekerjaan kami masing-masing. Biarlah kami menjadi warga negara yang baik, yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada pemerintah kami, karena kami tahu itu bersumber dari Tuhan, sehingga kami juga mendoakan pemerintah kami supaya mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, memberikan kerukunan, kedamaian, kesejukan, dan ketenangan di mana kami ada dan berada. Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua pribadi dan pemerintah kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, tetap prokes, Tuhan beserta dengan kita. Amin.